Bismillah, alhamdulillah, alladzi binikmatihi tatimmu sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah, la ma'budu bil haqqi illa huwa, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ja'al bil haqqi wa bayyinah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur menjadi hamba-hambanya yang dimuliakan dan yang paling mulia, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kemuliaan kita kalau kita runtuh gitu ya, mulai dari bangun tidur, kita berdoa kepada Allah, bersyukur kita dihidupkan kembali setelah kita sebentar 45 jam dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita memuji alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu satu kemuliaan Allah yang diberikan kepada hambanya, yang dipilih oleh Allah, dan tidak semua manusia itu bisa melakukan seperti itu. Menujulah kita ke kamar mandi, kemudian kita ambil air wudhu. Ada yang kita sempurnakan dengan mandi. Selesai kita berwudhu, kita lakukan ibadah di waktu yang paling mulia, sepertiga malam yang terakhir. 2 rakaat ditambah lagi 2 rakaat sesuai dengan waktu dan kondisi kita, ditutup dengan sholat witir. Malam yang paling mulia, ibadah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar kepada kita. Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan menawarkan kepada hambanya, kau minta ampun, aku ampuni. Kau minta apa yang kau butuhkan, aku berikan. Mulianya waktu itu di sepertiga malam yang terakhir, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Asa, jumhur ulama mufassir, para ahli tafsir mengartikan wajib bagi Allah mendudukkan hamba-hambanya di malam ketika mereka itu menunaikan sholat dengan memberikan kedudukan tempat yang terpuji, baik itu di dunia maupun di akhirat. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Tidak ada tempat yang lebih mulia ketika Allah menempatkan ketenangan dalam hidupnya. Sebuah gambaran, kalau itu di rumah, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kemudian nanti Allah antarkan di akhirat dengan surga yang
surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkatlah kita ke masjid. Langkah kita dari masjid, satu langkah, dua langkah, Allah satu langkah menggugurkan dosa-dosa kita dan mengangkat satu derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah kita masjid, kemudian kita sholat qobliyah 2 rakaat. Raka'atainil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabla subhi. Ketika itu kita lakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan khairu minad dunya wa ma fiha. Balasan itu lebih baik daripada dunia dan isi dunia, apapun itu isinya. Padahal kalau kita melihat dunia itu penuh dengan hiasan-hiasan, ada emas, ada perak, isi dunia yang terpendam, yang nampak sebagaimana kita ketahui, rumah-rumah yang seperti itu, kendaraan yang seperti itu, berbagai macam hiasan. Itu semuanya kalau kita banding balasan Allah dengan 2 rakaat sebelum subuh, masih belum ada bandingannya. Karena Rasulullah sampaikan khairu minad dunya wa ma fiha. Balasannya lebih baik daripada dunia dan sisinya. Kita lanjutkan sholat berjamaah. Kita lanjutkan dengan sholat berjamaah. Apa itu fadilah sholat jamaah subuh? Singkatnya adalah jamaah subuh itu fadilahnya lebih baik daripada semalam suntuk orang itu, hamba tersebut rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semalam suntuk balik. Siapa Pak yang buat semalam suntuk kita rukuk dan sujud pada isya sampai menjelang subuh? Amalannya hanya rukuk sujud, artinya apa? Sholat. Itulah balasan Allah. Sholat subuh berjamaah itu fadilahnya seperti semisal pahalanya orang itu rukuk dan sujud semalam suntuk. Rangkaian-rangkaian hamba-hamba Allah yang seperti ini insya Allah ada dalam masjid ini. Semoga Allah meridhai dan semoga Allah menjaga keistiqomahan. Salat subuh selesai, kita lakukan dengan zikir, dengan wirid, dengan doa dan seterusnya. Kemudian kita duduk bersama dalam satu majelis seperti ini. Manistama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitabahu wa yatadarasuna bainahum. Tiada lain berkumpulnya sebuah umat, sebuah kaum, sebuah komunitas, sebuah jamaah sebagaimana jamaah masjid Baitusalam berkumpul, Pak. Berkumpulnya di antara beberapa masjid Allah. Ini kan satu di antara masjid Allah. Dan alhamdulillah gerakan subuh, ya, apalagi di wilayah PK ini Pak, di beberapa tempat yang saya isi kajian itu, alhamdulillah lebih dari cukup. Tapi masih belum cukup karena belum penuh seperti sholat Jumat. Tapi sudah standarnya sudah banyak. Subuh seperti ini sudah banyak. Cuma yang ngapunten, yang saya sayangkan itu, maaf, saya tengok kanan tengok kiri itu apa? Mana anak mudanya ini gitu. Gitu? Mana anak mudanya? Tengok kanan
kiri. Barangkali saya salah lihat. Nampak itu muda itu bapak itu yang pakai baju gitu ya, yang jenggotnya masih mudah-mudahan muda gitu. Berkumpulnya seperti ini, kemudian yatluna kita bau wa yanadharu bainahum. Ada di antara kita ini yang membacakan ayat-ayat Allah, kemudian ayat itu dipelajari, dikaji, dipahami, kemudian berupaya berusaha diamalkan. Apalagi itu kalau setiap subuh. Saya ini juga Pak Haji ambil masjid seperti jenengan gitu ya. Itu mimbar ini tidak sepi dari bacaan Al-Quran dan Al-Hadis. Setiap pada sholat subuh. Tidak harus itu didatangkan dari luar. Tidak harus, berarti juga tidak dilarang dan lainnya. Saya yakin di antara jamaah ini adalah itu yang memiliki ilmu. Balighu anni walau ayat, sampaikan itu. Walaupun itu cuma 5 menit, 10 menit, walaupun satu ayat, kemudian diterjemahkan itu ayat tersebut, walaupun satu hadis, dan diterjemahkan itu hadis Rasulullah Muhammad SAW. Coba itu nanti direncanakan. Ya. Sejenak, insya Allah jamaah itu sabar menunggu 5-10 menit, satu ayat aja nih. Satu ayat dibacakan, kemudian diterjemahkan latihan, kemudian diiringi, diikuti. Bismillah dengan menyebut nama Allah, kemudian seluruh jamaah ikuti Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, diikuti jamaah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Satu ayat aja. Kalau tiap pagi itu dibacakan, akan memberikan support kepada jamaah, bimbingan wahyu Allah, sebagaimana saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibimbing turun satu ayat, turun 2 ayat. Karena itulah yang kita butuhkan dalam suatu hidup. Baru nanti hari Sabtu akan seperti ini, ada kajian kitab, ada tafsirnya, ada hadisnya, ada sirahnya, ada fikihnya, ada tematik. Dan itu yang ngisi adalah jamaah sholat itu yang ngisi. Bukan, sekali lagi, bukan, tidak perlu mendatangkan untuk menambah wawasan ya, ustaz-ustaz dari luar jamaah. Kan memiliki keahlian, memiliki ilmu. Ya kan? Ada santri-santri kemarin itu, kok tak lihat tak ada. Kemarin itu ada jamaah umroh saya yang bulan Desember itu, katanya tinggalnya itu di sini, di sekitar sini. Dulu alumni Malang itu, mungkin dia kembali itu, ya tugas itu namanya. Alumni Al-Rahmah Malang, salah satu pesantren kita. Kami ini mempunyai pesantren kurang lebih 368 se-Indonesia. Satu di antaranya ada di Malang itu, Al-Rahmah itu ada itu. Ya. Saya yakin banyak di antara itu anak-anak muda itu, Pak. Apalagi kalau liburan itu ya. Kalau liburan itu kita latih untuk jadi imam. Ayo dilatih jadi imam, dilatih untuk tausiah, supaya Pak menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga masjid ini penuh dengan hidayah Allah. Apa hikmahnya tadi yang sampai sampaikan? Ketika ada ayat walaupun satu ayat yang luna kita bau. Wayatadur sobainahu, paling enggak Al-Quran dibacakan, hadis dibacakan, kemudian disampaikan terjemahnya, syukur ditambah sedikit inti dari ayat dan hadis tersebut. Illa nazalat alaihi musyakinah, tiada lain hamba-hamba Allah
Sebagaimana kita saat ini kita berkumpul, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan asyakinah, ketenangan. Apa sih yang kita cari dalam hidup ini kalau bukan ketenangan? Gitu Mbak? Mbak, halo Mbak. Kok nampaknya tajam sekali merenungnya itu. Mikir tenang gak awak dewi ini. Insya Allah kalau jamaah masih sana bapaknya sana. Nazarat alaihi syakinah. Allah turunkan ketenangan lewat ayat Al-Quran, lewat hadis yang dibacakan, yang kita dengar. Siapapun itu. Ya. Untuk makilawalat, untuk mengkolak, dengarkan, perhatikan apa yang dibacakan. Jangan kau perhatikan siapa itu orang yang membacakan. So kalau kita melihat orang yang menyampaikan, siapa itu? Berani-beraninya ngasih manusia. Siapa itu? Baru belajar bisa membaca saja pun sudah berani dibimbang membacakan. Baru anak SMP, anak SMA saja pun. Undur makilawalat, undur mengkolak. Dengarkan, perhatikan apa yang disampaikan. Siapapun itu yang menyampaikan. Jangan kau perhatikan siapa itu orang yang menyampaikan. So pada kalanya itu, kalau yang menyampaikan itu dari luar serius, semangat. Tapi kalau dari kalangan jamaah sendiri, siapa dia itu? Jangan seperti itu. Karena satu ayat aja kita bacakan, pakai bunyi kata Rasulullah SAW, bila nazar al-syir, tiada lain hamba-hamba tersebut kecuali Allah turunkan itu yang namanya ketenangan. Siapa sih hidup ini yang tidak butuh ketenangan? Lebih kalau di usia 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan lebih dari itu. Ketenangan Pak. Gimana? Tadi apa yang dicari lagi? Tenang dirinya, tenang melihat keluarganya, tenang dan anaknya, cucunya. Allah jamin. Wa hasyatur rahmah. Tadi yang pertama Allah berikan sakinah, tenang. Yang kedua, wa hasyatur rahmah. Allah curahkan rahmatnya. Apa sih rahmat itu? Sederhananya rahmat itu Mbak Buni, segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup. Segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup, siapapun itu makhluknya Allah, manusiakah, tumbuh-tumbuhankah, binatangkah, itu semuanya membutuhkan rahmatnya Allah. Tumbuh-tumbuhan, kalau sederhananya, kalau pelajaran kita waktu SMP itu tadi, bisa hidup kalau ada sinar matahari, kita dari sinar matahari itu terjadi fotosintesis, kan gitu kan? Nah, itu contoh sederhananya. Tidak saja tumbuhan, hewan itu butuh rahmat Allah, karena hidup sebagai makhluk hidup butuh rahmatnya Allah untuk hidup. Kalau kita sederhananya butuh makan, butuh minum, butuh segala-galanya. Apa yang kita butuhkan? Satu tarian nafas itu pun adalah rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah. Tapi ketika hamba-hamba Allah yang seperti ini tidak sekedar diberi, tapi dicurahkan, dilimpahkan. Wasyatu rahmat. Rahmatnya Allah itu dicurahkan, disobat, digerojokkan. Dan kita harus menyadari banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga Allah dikatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu itu menghitungnya. Wa fi anfusikum, di dalam diri kalian, yang ada dalam diri kalian saja itu, apa tusil, apa kalian perhatikan? Mata bisa melihat, walaupun
sudah usia lanjut seperti saya sudah 60 tahun, untuk baca tulisan perlu alat bantu. Tapi alhamdulillah masih bisa. Ya, dengan kacamata masih bisa. Itu kenikmatan. Telinga bisa mendengar. Coba itu kalau kita perhatikan dan pernah kita temukan ada orang yang menggunakan alat bantu itu kan ada biayanya lagi, alatnya juga beli, menggunakan yang baterainya itu juga beli. Itu kalau kita itu belum yang organ yang tidak nampak, jantung kita, paru kita, hati kita, gitu, ginjal kita. Ketika diuji oleh Allah sedikit sakit aja, apapun yang kita miliki demi sehat, gitu. Obat kita bisa kita beli, tapi sehat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan yang Allah berikan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang paling mulia di bumi ini. Tidak ada tempat yang lebih mulia daripada masjid. Pemilik sang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang mulia. Ini adalah kemuliaan. Ini kenikmatan yang perlu kita syukuri. Dengan pemberian Allah, mata bisa melihat, tangan bisa mendengar, telinga bisa mendengar, tangan bisa mengangkat, kaki bisa melangkah. Kesehatan yang Allah berikan inilah kemudian kita ini baru bersyukur sehingga Allah katakan la in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tidak hanya itu Pak, dulu itu masih ada wajibul malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat, hamba-hamba tersebut, hamba-hamba yang duduk berkumpul di rumah Allah, kemudian mendengarkan ayat Allah, mengharap hidayahnya Allah. Allah perintahkan hamba tersebut itu, memerintahkan pada malaikat, jaga itu hamba-hamba ini. Hidayah yang sudah aku berikan, aku tanamkan, ketenangan yang sudah aku berikan, rahmat yang aku curahkan, antarkan wahai malaikat hamba-hamba itu. Selama hamba itu masih berkeinginan untuk masih mencari hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, antarkan sampai kemana itu antarnya itu. Kalau saya jelaskan panjang Pak, intinya Allah akan mengantarkan husnul khotimah. Saudara, catatan cuma tinggal kita. Jangan sampai berbelok, jangan sampai berpaling. Ketika Allah datangkan hidayah seperti ini, walladzina zadahum huda wa atahum taqwahum, mereka orang-orang yang telah mendapatkan dari hidayah. Wahai malaikat, beri terus itu hidayah melalui amal-amal soleh mereka. Maka Allah jamin wa atahum taqwahum, Allah akan datangkan itu ketakwaan. Dan hatta yang tidak akan yakin, ketakwaan itu akan dibawa sampai Allah memisahkan ruh kita dari jasad kita, yakni mati. Maka Allah sudah berikan seperti ini. Bagaimana itu kita jaga? Allah beri hidayah sholat jamaah. Bagaimana kita bisa menjaga jamaah, sholat jamaah? Allah beri kekuatan kita untuk halim, duduk bersama seperti ini. Bagaimana bisa kita jaga itu? Allah sudah perintahkan malaikat itu, yang dulu malaikat, jaga mereka wahai malaikat. Tapi bersoal terkadang manusianya itu yang berbalik. Maka mohon kepada Allah, inna nas'aluka bil husnil khatimah. Allahumma lakal hamdu ba'da. Ya Allah, dengan segala pujimu ya Allah, ibadah-ibadah yang aku lakukan sebelum itu, sekian waktu itu, ridha ya Allah. Walakal hamdu
fa'alu idza udita. Ya Allah, saat ini pun aku lakukan ibadah yang kau tadi. Ya Allah, curahkan ridhamu ya Allah. Walakal hamdu hatta ridha. Ya Allah, bimbing hamba-hambamu ini ya Allah melakukan ibadah sehingga kami bisa melakukan memuji kepadamu. Semua itu kami lakukan dengan mengharap ridho dan kemuliaan-Mu ya Allah. Lewat memuji Allah, memohon yang sudah amalan itu diridhoi, yang sedang kita lakukan itu diridhoi, dan melanjutkan amal-amalan yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup ini, masih ada. Allah berikan, Allah membuka rahasia ilahiyah. Hamba-hamba yang mulia seperti ini berkumpul dengan hamba-hamba yang mulia di tempat yang paling mulia, melakukan ibadah-ibadah yang paling mulia. Apa itu? Dzakarallahu fi man indahu. Pak, Bu, Allah di singgasananya itu bersama para malaikat pilihan yang paling mulia. Di arsana, di lauhul sana, diiringi dengan malaikat-malaikat yang mulia, selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan Pak, di singgasananya sana bersama makhluk Allah yang paling mulia, para malaikat itu. Kemudian kita yang ada di masjid saat ini disebut oleh Allah di depan para malaikat satu persatu. Halo Pak, siapa namanya ini Pak? Disebut Pak A, B, C, D terus sampai warisan Pak. Dari mulai yang tidur sampai yang ngantuk itu. Yang benar. Kalau saya belum hafal satu-satu ya. Tidurnya itu pun Allah masih meridhoi. Ya, ngantuknya Allah masih meridhoi. Karena apa? Kedatangannya itu menuju rumah Allah, mengharap ridhonya Allah. Ridhonya Allah itu yang kita cari. Nih, disebut oleh Allah itu Pak, di depan malaikat Pak, di depan malaikat. Coba semua Pak Kursi itu diundang presiden, kemudian disebut di depan menterinya gitu. Oke, disebut itu. Di depan malaikat Pak satu. Inilah disebut namanya Pak. Inilah hamba-Ku yang mulia di muka bumi. Inilah hamba-Ku yang mulia di muka bumi. Sebut satu persatu. Allah yang menyebut, penyebutan di depan malaikat menunjukkan kemuliaan manusia. Dan dalam satu sisi manusia itu memiliki kemuliaan melebihi daripada malaikat. Satu sisi manusia itu kan banyak sisi, manusia ini kan banyak sisi ya. Satu sisi bahwa manusia itu memiliki kemuliaan di depan malaikat. Saat ini ada. Wah, ini kalau kita lanjutkan nanti sampai menunggu kemudian suruh gitu, ada ibadah dimuliakan. Ini baru mukadimah Pak. Baru mukadimah Pak. Supaya nanti masuk ke intinya, tapi supaya kita tahu, supaya kita itu ya. Tapi itu semuanya dari mulai bangun tidur sampai saat ini dengan semuanya bersama-sama dulu dalam satu majelis. Ya, sehingga Allah memberikan kemuliaan tersebut. Itulah bangunan ketahanan keluarga. Itulah bangunan ketahanan keluarga. Kalau kita punya keluarga, kemudian keluarga kita yang seperti kita gambarkan tadi itu, bangun menuju kamar mandi, ambil air wudhu, sholat walaupun 2 rakaat, kemudian diiringi dilanjutkan dengan witir, sejenak menunggu sholat subuh berjamaah. Rasulullah Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan kalimat yang mulia saat itu, wal mustawfirina bil asar. Jenengan setelah sholat witir
masih ada waktu menunggu sholat subuh, baca itu kalimat istighfar. Ibu luar biasa dahsyat, melebihi amal apapun membaca istighfar ba'da witir menunggu sholat subuh, seperti waktu kita waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, beristighfar, istighfarannya itu di waktu sahur. Tidak harus sahur, apalagi memang sambil sahur lebih mulia lagi itu. Ashar ini masih menunjukkan waktunya, waktu yang mulia ketika membaca istighfar. Jangan alihkan, jangan lupakan, supaya bacanya di amalan yang luar biasa menembus arus. Astagfirullah. Ayatnya jelas. Di waktu sahur kemudian baca istighfar, sejenak sambil merebahkan badannya. Kali itu juga dilakukan Rasulullah. Karena Rasulullah betul-betul lelah sholat tahajudnya 1 rakaat 1 surah Al-Baqarah 286 ayat 2,5 juz Abu itu 1 rakaat. Al-Baqarah 1 rakaat, Ali Imran 1 rakaat, An-Nisa 1 rakaat, Al-Maidah 1 rakaat. Kita 1 rakaatnya jangan beda itu kan Rasulullah. Tapi kita bisa bangun itu sudah mulia. Ini Rasul sejenak bertobat badannya, tidak tidur dari wajah lelek anyar, hatinya masih hidup, tapi badannya itu sudah tidak bergerak untuk menunjukkan kelelahan. Kita lelahnya lelah tidur, lelahnya tidur tidak bangun. Ya, maka tadi apa yang saya ceritakan lewat ibadah tadi sampai itu subuhnya berjamaah, ada kajian seperti ini diikuti. Itulah ilustrasi gambaran-gambaran bangunan-bangunan apa istilahnya itu yang untuk bangunan rumah tangga. Jadi ketahanan keluarga itu ada pada hubungannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu hubungannya Allah baik, bagus, insya Allah hubungannya sama manusia baik. Kalau orang itu hubungannya Allah itu tadi dia bagus, sholat lain, baca Quran, istighfar, sholat jamaah, zikir diri, insya Allah hubungan sesama manusia itu baik. Tapi orang itu kalau hubungannya sama manusia baik, belum tentu hubungannya sama Allah itu baik. Belum tentu, bukan berarti tidak. Kalau orang hubungan dengan Allah itu baik, insya Allah itu, insya Allah. Ya. Dan tatanan kehidupan tadi itu sudah terbentuk, sehingga perannya dalam keluarga. Jadi seorang suami, keluarga itu berangkat awal dari suami dan istri. Pada akhirnya dia pun juga menjadi kepala keluarga, akhirnya menjadi ayah. Laki-laki yang memiliki peran fungsi sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai ayah, atau juga sebagai keluarga, kemudian sebagai seorang ayah. Ini peran fungsi tugasnya itu ada bedanya. Dari mana kekuatan itu? Hablum minallah. Insya Allah akan bisa berperan sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai kepala keluarga. Kalau kemudian tengah malam munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak istighfar atas kekurangan, kekhilafan dan kelemahan, dibimbing oleh Allah dan Rasulnya lewat mimbar yang dibacakan oleh seorang yang membacakan ayat-ayat Allah, firman-firman Allah dan menjelaskannya.
bangunan keluarga itu sangat-sangat penting, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-6, wal yakhshal ladzina law taraku fi khalfihim dzurriyyatan dhifan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Masuk materi ya. Tapi nanti kalau kurang 5 menit diingatkan ya. Sebab ini kalau tidak diingatkan ya, bisa sampai jam 12 nanti itu ya. Coba kita perhatikan firman Allah dalam surat Tahrim, surat yang ke-66 ayat yang ke-6 ini. Dan hendaklah mereka itu ya, mereka itu siapa saat ini? Kita semua yang ada dalam masjid ini. Kita yang ada dalam masjid ini. Dan hendaklah mereka itu, sekiranya mereka itu takut meninggalkan keturunan-keturunannya itu dalam keadaan lemah spiritualnya, lemah rohaninya, lemah fisiknya, lemah materialnya. Hendaklah Allah mengatakan, hendaklah kita ini ada kekhawatiran kalau anak cucu kita ini adalah anak cucu yang dalam kondisi lemah akidahnya, lemah imannya, lemah ilmunya, lemah amalnya, aktivitasnya, lemah fisiknya, lemah spiritualnya, lemah segala-galanya. Diingatkan oleh Allah, takutlah kalian kepada anak cucu kalian ketika kau tinggalkan mereka itu dalam keadaan do'ifan atau tifan khawf alaihim. Bahkan ada yang menyampaikan dunia kalau tifan, lemah itu lemah rohaninya, spiritualnya, khawf alaihim, khawf ditegaskan lemah tingkat kesejahteraannya. Walaupun makna sejahtera itu kan relatif bagi, tergantung kekuatan mentalnya. Ada orang yang mengendarai dengan keluarganya, naik kendaraan itu Avanza, sudah merasa sejahtera, senang, bahagia. Ada yang sudah naik Fortuner itu tapi masih melihat, karena melihat apa? Kendaraan yang lebih dari itu. Tidak tahu apa kendaraan apa yang lebih dari Fortuner itu. Apa Pak? Alfa. Kalau udah Alfa kayak lagi. Maka saya mendapatkan dari guru saya. Manusia Pak, ini kalau kita kayak saya kan dari Osmani. Terusnya pun sudah 15 tahun. Kemarin digoda sama Ustaz udah pantas naik terus. Itu saya, dia jual mobil, saya coba nanti ganti aja, tidak apa-apa. Ganti beli saya itu, saya dapat mobil bagus, mobil dari kementerian, plat merah, dijadikan plat hitam, bagus pada Ustaz Kepri, Pak Ustaz. Gagak jangan kalau iya gagak sih. Ya. Pernah juga itu pulang dari khutbah Jumat, kan ada tukang tambang mobil 5 tahun yang lalu tuh. Saya coba tampil, ya tadi Pak Al-Fatihah itu ada Al-Fatihah itu ya. Saya mau Pak Ustaz tak apa-apa, Pak Ustaz nambah sekian aja. Saya berpikir teman saya ada dan banyak, tapi sampai dipikir untuk apa juga ini? Wah itu sudah cukup kok, sudah wah itu cucu sudah senang itu kalau naik tenis sudah senang gitu kan. Mantu-mantu saya sudah senang gitu. Saya tuh senang kalau satu mobil itu pun tetap dinaik. Mantu saya 2, anak saya 2, cucu saya 3, istri saya 1. Terus saya kan cerita kalau tadi kan masa kan disebut ya, kok maknanya beda, senyumnya ibu kan beda ini. Pak, senyumnya ibu itu beda Pak, kalau tadi saya bilang istrinya 1 gitu kan ya. Iya. Itu wah senang semua itu. Cucu senang, wah senang gitu kan ya. Mantu saya juga senang.
Sandingan kalau saya itu berkendaraan naik Helios, kemudian di depan itu berhenti ada Alfa, ada Fortuner. Bagaimana itu supaya kita itu betul bisa menikmati yang ada itu? Apa kata guru saya? Ucapkan saja, wa ma indallahi khair. Udah hafal. Wa ma indallahi khair. Lihat rumah kita sudah bagus sebenarnya. Tapi ketika jalan-jalan ke Pakuan itu Pak, wah rumahnya itu kan di Pakuan City itu Pak, City Mall itu Pak, City Mall di Pakuan itu. Itu 20 mobil parkir itu cukup Pak. 20 mobil parkir cukup. Rumah saya, ya alhamdulillah parkir masih bisa didatang. Itu sudah mepet dengan satu kendaraan sepeda motor sudah mepet itu. Tapi saya bersyukur tuh masih bisa masuk itu mobilnya. Iya kan? Kan masih banyak itu rumah mobilnya tidak bisa masuk. Kabutan kita, kabutan kita kan. Tapi bagaimana itu kita bisa mensyukuri yang ada? Ya itu dulu kata guru saya, ucapan wa ma indallahi khair. Betul-betul tulus dari dalam. Apa saja yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada ada yang ada di dunia. Semua nyaman itu kan, terpengaruh dengan sesuatu yang lebih. Melihat temannya jamnya lebih, jamnya miliaran. Gitu kan ada orang pakai jam-jam sampai miliaran. Mobilnya 5 miliar, rumahnya 200 miliar. Kira-kira kita nyantol enggak adil? Enggak nyantol. Ya. Tapi Allah beri kenikmatan banyak dalam diri kita. Gitu? Sehat, iman, gitu? Iman adalah diri kita, sehat adalah diri kita. Sholat 2 rakaat sebelum subuh aja Allah sampaikan khairu minad dunya wa ma fiha. Allah ganti nanti lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau hanya sekedar Al-Fatihah kan kecil, justru yang besar itu adalah Al-Fatihah. Gitu? Itu yang besar itu. Ini. Jadi perlu kita pikirkan Bapak Ibu, ya termasuk saya kita nanti kita punya. Saya itu terpikir tuh Pak. Gimana ya cucu saya ini ya. Yang kemarin saya di Jakarta pas waktu rapat itu, saya tuh maunya kangen maunya menghibur dengan akhirnya buku saya itu. Itu untuk ketepatan di antara putri itu lucu itu untuk cucu saya di satu 5,5 tahun, hampir 6 tahun, yang satu hampir 4 tahun. Dia pakai jilbab. Ya pas ada kalau acara resepsi itu kan tuh dia pakai kan beda kan pakai jilbab. Kemudian dia tutup ketepatan umumnya kan pakai jilbab, pakai cadar. Istri saya kan juga pakai cadar. Ditiru pakai. Kemudian saya foto itu. Saya foto itu. Nah, kalau yang barusan kemarin di bulan Desember kemarin hadiri nikah sepupu di mana itu di Malang juga begitu. Yang nomor pertama juga begitu. Itu nempel, kalau sama saya itu nempel terus pokoknya itu. Kalau sudah ada saya yang lainnya itu hilang. Utinya, bundanya, ya ayahnya sudah buka direct gitu dekat. Saya itu alhamdulillah anak saya cucu saya itu dekat karena saya ini spirit Pak ya ibu ini yaitu bisa diterapkan anak saya sampaikan pada anak saya kecuali yang cucu pertama dia anak saya 3 cucu saya yang pertama itu dari 2 itu saya nantikan setelah pulang dari rumah sakit atau dari bidan saya nantikan sampai lepas usahanya saya tidak tahu putihnya jangan Bapak Ibu jangan saya yang merawat sampai usahanya yang mandikan dulu ya membuka suara sampai usahanya pas setelah itu saya serahkan kepada ibu dan adiknya udah ayo kamu mandikan sampai cucu saya dari 2 ngapunten jarang lupa kakek bapak yang seperti ini memang kakek yang tidak kakek biasanya gitu. Karena saya itu kan kepingin anak saya cucu itu dekat dengan saya. Dengan ketika saya sentuh dengan saya basuh dengan itu saya mohon kepada Allah. Selain minta mohon kepada Allah nanti anak yang soleh dan solihah dekat. Alhamdulillah. Anak saya 3 itu dengan uminya dengan saya selalu apa-apa yang ngomong sama saya. Karena itu umi
uminya itu dikeluhin, datang ke saya dulu. Baru saya ngomong sama uminya, saya baru transfer, ini dulu anakmu. Gini. Ini bagian daripada kalau kita terakhir waqulu qaulan syadidan. Nyatakan apa yang ada dalam tanggung jawabmu itu terhadap apa yang kau ada itu dengan ungkapan dan ekspresi, memberikan sebuah sentuhan kekuatan. Kalau dalam bahasa sekarang dan komunikasi yang efektif, komunikasi yang efektif. Tadi saya gambarkan masuk dalam yang namanya laki-laki ketika nikah sebagai suami, kemudian punya anak menjadi ayah, merangkap sebagai kepala keluarga, punya 3 peran: suami, kita bagi, kemudian bapak, kemudian kepala keluarga. Kaitan dengan tadi Allah firmankan, "Lau taraku khilfan dzurriyyatan dhifan khafu 'alaihim." Takutlah kalian pada anak cucu kalian, keturunan kalian itu nanti lemah spiritualnya, lemah intelektualnya, lemah materialnya, lemah segala-galanya. Allah tidak menginginkan seperti itu. Allah tidak menginginkan seperti itu. Falyattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Bahkan dalam bab itu pernikahan, nikah itu adalah sudah separuh agama. Falyattaqillah, takutlah kamu kepada Allah separuh yang lain. Kenapa ini sangat penting menjadi sebuah tema? Saya sebenarnya senang itu kalau datang takbir yang kasih tema, saya dikasih tema. Mikir itu bahasa ya Pak, awal nggak saya kasih tema. Apa temanya itu? Baru kemarin saya posisi di Jakarta pasti beberapa tuh muncul lagi Ustaz temanya apa titik-titik itu pakai. Ya biasa saya kasih tema, tapi bagus juga akhirnya. Kemudian kenapa ini menjadi pas itu saya menjadi apa ya? Hal yang sangat penting sekarang dalam kondisi seperti ini. Apalagi dalam tahun-tahun yang tidak menentukan. Dalam bahasanya motivator gitu kan ya, tahun yang tidak menentu. Ya. Berat. Maka Rasulullah SAW berpesan memang. Jadi orang dalam keluarga nikah itu Allah sudah memberikan jaminan separuh agama aku berikan kesempurnaan. Sempurnanya kita itu ketika kita dalam berkeluarga itu adalah separuh agama sudah disempurnakan oleh Allah. Tinggal separuhnya. Falyattaqillah ya Allah. Bangunlah tatanan keluarga itu sampai terbangun sebuah peradaban Qurani, bukan peradaban barat, bukan peradaban yang sekuler itu. Apa sih peradaban itu sebenarnya adalah manifestasi keimanan dalam berbagai lini sisi ya atau aktivitas. Iman itu dibuktikan sebagai seorang suami, iman itu dibuktikan sebagai seorang bapak, iman itu dibuktikan sebagai seorang kepala keluarga, bangunan keluarga. Ini dulu ayah. Walaupun madrasah yang utama dalam keluarga itu adalah madrasahul ula, pendidikan yang utama dalam keluarga itu sebagai fungsi seorang pendidik itu ada dalam seorang ibu. Tapi tanggung jawab itu ada dalam bapak. Sangat penting sekali Pak rumah tangga ini. Luar biasa sekarang ini. Persoalan-persoalan yang sederhana, persoalan-persoalan yang kecil, seakan-akan itu persoalan besar yang merosakkan dalam sebuah keluarga, bahkan menghancurkan keluarga. Tapi melalui bangunan susun bangun, ketika orang itu membangun, yang tadi itu bangun tidur, dia itu sholat lain, baca Quran, istighfar, datang ke masjid. Maka yang paling berat adalah subuh. Maka saya tengok
muda ini apa memang di Tanjung Karang ini tidak ada pemuda Pak Haji? Apa tidak ada pemudanya? Tak tahu mana bunda? Ya, mana ini Bapak anak muda ini? Saya sebagai takmir Pak di tempat rumah itu, dan kemarin ada anak muda itu yang lainnya itu banyak keluar dia kuliah di Surabaya. Saya panggil, Mas, kamu sebagai anak muda di sini ada mau saya sampaikan, Pak Bupati saja lanjutkan ini, kata gitu. Ya, tapi kita bukan lepas Pak, kita bimbing. Jadi kegiatan kita sudah anak muda itu Pak, yang ngatur Pak. Ya betul. Ya, gimana Islam ini akan bisa ya'lu wala yul'alai mulia dan tidak ada yang lebih kemuliaan kalau pemudanya itu subuh tidur, ya subuhnya tidur, ya tidurnya itu jam berapa itu Pak? Jam 12, 11. Anak laki saya dulu itu Pak, itu kan karena pagi itu siang kerja, sore baru kuliah sekolah. Saya sampaikan, kamu tidak boleh tidur, betul-betul itu. Kamu tidak boleh pulang melebihi pulang lebih dari jam 10. Gimana jam 9 baru keluar kuliah ke malam? Dan jam 10 harus di rumah. Subuh harus bangun. Ya. Kami bukan tidak mau membiayai kamu. Kamu tuh laki-laki. Kalau kamu ceritakan Nabi, jauh kamu kenikmatan yang sudah bisa dapatkan. Saya ceritakan dulu SD itu Pak, jual es lili, SMP SMA itu membantu kuliah sambil ngajar. Saya ceritakan anak saya. Maka saya bilang kepada anak saya, ambil itu motor yang kamu suka. Saya ajak beda. Ambil itu motor yang kamu suka. Tapi ingat, setelah ini saya sampaikan, setelah ini kamu bertanggung jawab dengan dirimu. Kamu harus kuliah. Tentu supaya biaya kuliah Anda, kamu harus kerja. Harus dibangun Pak. Harus dibangun. Saya kaget Pak. Waktu itu saya pikir ternyata yang diambil itu Pak fiction Pak. Yang fiction baru apa namanya itu baru keluar. Tapi karena saya begitu ya sudah dapat pertanyaan, dia juga komitmen untuk membiayai. Bukan kan orang dia harus pulang, gitu? Mau apa dia? Setelah subuh, walaupun sebabnya habis subuh tidak tidur, tapi kasihan kan? Akhirnya subuh setelah ngaji, walaupun satu lembar tidur biarin. Karena apa? Sebentar lagi dia kuliah. Itu sekedar untuk bagian kecil dari butiran bagaimana kita membangun dalam keluarga. Bagaimana keluarga itu kita takut anak kita tuh lemah mentalnya. Masa sampai sudah lulus kuliah masih minta orang tua, laki lagi gitu, laki lu kan? Kalau perempuan masih itu laki sudah kuliah minta orang tuanya. Apalagi orang tua malah menawari, kamu minta apa nak? Beli apa nak? Saya tuh kalau perjalanan kalau apa namanya itu tidak minta, tidak saya kasih. Bukan saya menawarkan, enak makan apa? Pupuk dua, tidak begitu. Tapi kalau mereka sekali-kali lah itu pupuk lewat sini kita beli itu, ya sebagai orang tua kita senangkan. Makan apa yang ada di dapur itu, makan itu apa? Jangan sampai didik makan apa saja ada. Ada ini. Ini contoh untuk mudah dipahami, ya. Jadi anak itu perlu kekuatan, ketahanan dalam rangka untuk membangun sebuah peradaban. Jadi peradaban Quran yang tergambarkan tadi, mulai dari bangun sampai itu sholat berjamaah sampai ikuti kajian seperti ini. Kalau kita bisa mengantarkan dan mendidik seperti itu bangunan keluarga yang sangat kuat. Dan insya Allah nanti akan dididikkan itu kepada anak dan cucunya.
menjaga kesehatan kita, keluarga kita keluarga yang sakinah, rahmah, keluarga yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yang bertayun, dan semoga kita kembali kepada dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan wastinaba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal amra wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina